Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Gimana nih kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asani Alfania. Saya di sini sebagai moderator, dan di dalam video kali ini akan membahas terkait dengan tugas bisnis model kanvas tentang fruit salad. Nah, pada mata kuliah kewirausahaan kelas 5C. Sebelumnya juga perkenalkan ya, nama anggota dari kelompok 4 yaitu ada Nabila, Zahro, Fahri, Binta, dan juga Muti. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita ke pembahasannya aja ya. Fruit Salatiga. Nah, kenapa sih harus fruit Salatiga? Jadi hasil dari diskusi dengan teman-teman sepertinya menarik jika diberi nama Fruit Salatiga. Nah, yang dimana Fruit Salatiga ini dijual di area kota Salatiga. Dengan begitu kita semua sepakat dengan memberikan nama dari produk bisnis kita dengan Fruit Salatiga. Nah, Fruit Salatiga ini merupakan nama dari produk bisnis yang menjual makanan sehat kekinian banget loh. Nah, produk ini sangat digemari oleh semua kalangan, terutama dari kalangan remaja sebagai konsumen yang mendominasi pembelian Fruit Salatiga ini loh gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada value proposition atau proporsi nilai konsumen nih teman-teman. Langsung aja ya. Nah, value proposition atau proporsi nilai konsumen. Sebelumnya kita cari tahu dulu ya, apa itu value proposition. Nah, value proposition itu yakni terkait dengan jasa atau produk apa saja yang ditawarkan. Nah, kita dapat menjelaskan dari segi keunggulan produk atau jasa yang akan diberikan serta coba ditawarkan kepada calon konsumennya. Nah, keunggulan yang bisa ditawarkan bisa terkait dengan produknya secara langsung maupun proses pelayanan yang diberikan. Tetapi dari kami lebih ke memberikan keunggulan dari produknya, seperti kualitas produk yang baik, harga terjangkau mulai dari 8.000 hingga 25.000 dengan berbagai ukuran. Dikemas dengan menarik, yang pasti harus bersih. Kemudian buah-buahan yang disajikan pun fresh dan berwarna-warni, serta diberikan label produk agar lebih terlihat elegan. Nah, dan yang pasti healthy atau makanan sehat yang pasti halal dan juga enak. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fahri. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang segmentasi konsumen. Pada hakikatnya, kunci sukses, kemajuan serta keberhasilan suatu perusahaan dalam hubungan dengan pembeli ataupun konsumen merupakan keberhasilan atau kesuksesan pada bidang pemasaran dalam hal memasarkan sebuah produk. Keberhasilan bidang pemasaran bisa terwujud apabila berhasil melakukan segmentasi pasar atau segmentasi konsumen. Langsung yaitu pengertian segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan sendiri itu adalah sebuah strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan cara mengelompokkan mereka dalam beberapa kelompok yang berbeda. Jadi segmentasi pelanggan itu adalah strategi untuk menarik agar banyak pelanggan, agar semua pelanggan ataupun konsumen itu bisa suka atau tertarik dengan produk yang kita buat. Ketika memulai bisnis, melakukan segmentasi konsumen merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis bisa bertahan dan berkembang itu salah satunya atau kuncinya
adalah yaitu menentukan target pasar yang tepat. Jadi apabila ada perusahaan yang ingin maju atau ingin berkembang, itu yang paling penting atau yang penting lah, itu yang pertama itu menentukan target pasar. Jadi para bidang pemasaran itu memikirkan segmentasi konsumen tersebut. Nah, dan hal itu kami menentukan segmentasi konsumen, yaitu yang pertama kepada anak-anak, yang kedua itu remaja, yang ketiga itu orang-orang dewasa. Kenapa kita memilih tiga-tiganya? Karena produk yang kita bikin itu tidak hanya untuk orang-orang yang dewasa, meskipun pada saat ini banyak sekali peminatnya yaitu seorang remaja ataupun orang dewasa. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak kecil atau anak-anak itu tidak boleh, karena itu akan tetapi anak-anak itu bisa ataupun boleh makan produk yang kami buat, yaitu salad buah. Karena di situ ada makanan sehat kekinian lah, jadi maupun tua kadang maupun muda itu kan kalau buah itu kan menyehatkan, jadinya ya mungkin bisa untuk kepada seluruh orang yang berminat dengan produk tersebut. Oke, selesai. Terima kasih yang dapat saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Fadia Mesa Silmi, NIM 430101900088. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai channel yang kami gunakan dalam bisnis Fruit Salatiga ini. Nah, channel ini bisa diartikan sebagai saluran bagaimana pemilik bisnis mengenalkan brand yang dimilikinya agar dikenal oleh si konsumen. Nah, dalam bisnis Fruit Salatiga ini, channel yang kami gunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Nah, promosi melalui cara ini memang diperuntukkan untuk para remaja yang sering mengakses media sosial. Lalu yang kedua ialah dengan menggunakan brosur yang kami sebar untuk para calon konsumen yang memang tidak mengakses media sosial. Dan yang ketiga ialah melalui media offline seperti stand, juga mengadakan bagi-bagi beberapa produk ketika kami awal launching sebagai tester. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai revenue stream. Nah, revenue stream ini bisa diartikan sebagai sumber pendapatan atau cara kita memperoleh pendapatan. Nah, dalam bisnis Fruit Salatiga ini kami memperoleh pendapatan dari penjualan Fruit Salatiga secara online maupun offline. Selain itu, kami juga bisa mendapat pendapatan dari sistem franchising atau kerjasama dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Nah, jika teman-teman menemukan outlet-outlet makanan atau minuman dengan brand yang sama namun ada di beberapa kota yang berbeda, bisa jadi itu merupakan sistem bisnis franchising. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Afifah, NIM 430101900177. Di sini saya akan memaparkan mengenai key research dan customer relationship dalam bisnis model Canvas. Key research merupakan elemen penting yang kita butuhkan untuk kelangsungan bisnis kita. Nah, sedangkan customer relationship sendiri sesuai dengan namanya merupakan sebuah usaha yang harus kita lakukan untuk menjalin atau menjaga relationship atau hubungan kita sebagai pembisnis dengan pelanggan, seperti itu. Nah, dalam bisnis kali ini, kelompok kami merencanakan untuk membuat bisnis salad buah. Oleh karena itu, beberapa key research yang dibutuhkan oleh kelompok kami, yang pertama diantaranya adalah bahan baku. Bahan baku di sini tentu saja buah-buahan. Buah-buahan ini terdiri dari stroberi, pir, anggur,
melon, apel, kiwi, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada saus atau mayonnaise, kemudian ada yogurt, susu kental manis, dan keju. Setelah bahan baku, kita tentu butuh SDM atau karyawan. Nah, karena bisnis kami ini dimulai dengan homemade atau usaha kecil-kecilan, maka sumber daya manusianya kita ambil dari diri sendiri, mungkin nanti dengan bantuan teman dan keluarga. Setelah itu ada peralatan untuk bisnis salad buah ini cukup sederhana. Yang pertama kita butuh pisau, talenan, loyang, cup untuk tempat salad buah tersebut, sendok plastik, box, dan stiker yang bertuliskan Fruit Salatiga beserta logo kami, dan stand untuk kita berjualan. Nah, sangat sederhana sekali hal-hal yang kita butuhkan dalam key research untuk bisnis salad buah ini. Kemudian selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship di sini tentu saja harus kita lakukan. Nah, di antara yang akan kita lakukan, yang pertama adalah melayani chat pelanggan dengan fast respon dan ramah. Karena bisnis ini kita sistemnya open pre-order melalui online, oleh karena itu mereka yang chat admin akan membalasnya dengan fast respon dan ramah, karena pelanggan atau pembeli itu kan merupakan raja, jadi harus kita layani dengan sebaik mungkin sekaligus menjadi branding usaha kita, seperti itu. Nah, selanjutnya ada menanggapi dan melayani keluhan, saran, dan masukan dari pelanggan dengan baik. Karena bisnis ini bisnis yang baru, tentu saja nanti ada banyak masukan, saran dari pelanggan untuk kami. Nah, dari kami akan mengelola hal-hal tersebut dan menanggapinya dengan baik untuk menjadikannya sebagai motivasi kita agar bisnis ini bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya. Kemudian yang ketiga ada memberikan diskon atau promo tertentu. Diskon atau promo tertentu ini kita buat misalnya dalam rangka hari tertentu atau memang diskon berapa persen untuk sekaligus untuk menarik minat pelanggan juga gitu. Kemudian yang terakhir ada memberikan hadiah tertentu kepada pelanggan setia. Misalnya bisnis kami sudah berjalan beberapa waktu, kemudian ada nih pelanggan-pelanggan yang setia setiap hari beli salad buah kita atau sudah beberapa kali beli. Itu bisa kita apresiasi dengan memberikan hadiah tertentu, bisa mungkin potongan harga atau salad buah gratis atau hadiah dengan produk-produk tertentu yang lain, seperti itu. Demikian key research dan customer relationship yang akan kami lakukan dalam bisnis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binta Mardianto Zulfa dengan NIM 4301020042. Di sini saya akan menjelaskan tentang key partner dan key activity. Apa sih key partner itu? Key partner adalah pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan sumber daya sehingga bisa mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan serta dapat meningkatkan kinerja. Lalu macam-macam key partner di salad buah atau fruit salatiga ini ada 4. Yang pertama pasar, karena pasar digunakan untuk mencari kebutuhan yang kita butuhkan seperti buah, wadah untuk pengemasan, kemudian bahan-bahan penyokong lainnya seperti mayones, terus susu, keju, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian yang pertama itu pasar kan, terus yang kedua ada pedagang buah. Pastinya di pedagang buah kan masuknya di pasar karena bahan utama untuk membuat fruit salad itu ya buah. Kemudian yang ketiga penjual wadah, atau biasanya kita cari di toko plastik
karena wadahnya terbuat dari plastik seperti cup atau box. Kemudian yang keempat adalah percetakan, yang mencetak stiker agar produk kita bisa dikenali oleh banyak orang, sehingga bisa banyak peminat, banyak pembeli, banyak untungnya juga. Yang kedua adalah key activity. Key activity adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produk dan bisnis. Kegiatan utamanya yaitu menghasilkan nilai proposisi atau proposisi nilai. Dalam key activity ini ada 6 yang harus dilakukan dalam pembuatan salad buah kami. Yang pertama yaitu mengadakan promosi dengan cara sistem pre-order. Yang kedua, membeli bahan di pasar. Yang ketiga, membeli wadah dan stiker. Yang keempat, mengolah bahan. Yang kelima, mengemas bahan semenarik mungkin. Yang keenam, menjual produk kepada pemesan atau pembeli. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu mengadakan sistem pre-order. Tujuannya untuk meminimalisir kerugian. Yang kedua, membeli bahan-bahan yang kita butuhkan di pasar seperti buah, keju, susu, dan lain sebagainya di pasar sesuai dengan berapa yang dipesan oleh pembeli. Yang ketiga, membeli wadah atau cups atau box tergantung keinginan pembeli, dan membeli stiker untuk memberi identitas pada produk bahwa produk itu milik kami atau milik Fruit Salatiga. Yang keempat, mengolah bahan dari buah, keju, susu, dan bahan lainnya menjadi fruit salad. Yang kelima, mengemas produk semenarik mungkin, seestetik mungkin agar produk kami bisa diminati oleh banyak orang dan dikenal. Kemudian yang keenam, kita menjualnya kepada pemesan atau pembeli dengan cara COD atau dipaketkan ke JNT, kantor pos, GoFood, Shopee Food, dan lain sebagainya.